warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang semuanya di webinar kita pada hari ini dengan tema psikoedukasi yang berjudul Self-Reward sebagai upaya untuk mengurangi rasa insecure. Sebelumnya, perkenalkan saya Sari Mariunda selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar kita pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, kita langsung masuk ke acara yang berikutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mbak Alfiarni. Kepada Mbak Alfiarni, dipersilakan. Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman semuanya bisa on cam ya, biar kelihatan wajah-wajah cantiknya. Nah, teman-teman semuanya gimana nih kabarnya pada pagi menjelang siang hari ini? Semoga baik-baik aja ya, sehat-sehat semuanya. Oke. Silakan kepada moderator minta tolong untuk di-share screen dulu. Teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini ya, saya akan menyampaikan tentang webinar yang berjudul Self Reward sebagai upaya untuk mengurangi rasa insecure. Nah, teman-teman semuanya yang bisa on cam silahkan on cam ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa ya sudah tidak apa. Oke, next slide. Nah, ada pepatah yang mengatakan kalau kita tidak kenal, maka kita ya harus kenalan dulu. Nah, perkenalkan, jadi nama saya adalah Alfiarni Oktavia. Teman-teman bisa panggil Alfia. Saya adalah seorang mahasiswa semester 4, jurusan psikologi di Universitas Cendekia Mitra Indonesia, Yogyakarta. Nah, universitas ini merupakan universitas swasta yang ada di Yogyakarta. Teman-teman nanti bisa cari-cari atau googling kalau misalkan penasaran di mana sih universitas ini gitu ya. Nah, dan untuk tujuan dari webinar ini adalah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya terkait tentang self reward sebagai upaya untuk mengurangi insecure seperti pada judulnya tadi. Next slide. Nah, untuk mengawalinya aku mau bahas tentang insecure dulu ya. Suatu bahasan yang nggak akan ada habisnya kalau kita bahas-bahas terus. Soalnya apa? Karena siapa sih yang nggak tahu tentang insecure itu? Ya, istilah ini sudah nggak asing terdengar di sekitar kita ya. Karena bahkan hampir di kalangan usia, terus di berbagai kalangan dan di sekitar kita itu merasa atau mengklaim diri mereka itu sebagai orang yang insecure gitu. Nah, next slide. Kalian familiar nggak sih dengan kata-kata berikut ini? Next. Ya ini contohnya. Aku kok nggak sekeren dia ya? Aku nih orang-orang seumuran aku udah pada kerja kok aku belum. Terus perasaan udah berusaha mati-matian, kenapa gini-gini aja? Nah, sebaiknya perasaan seperti ini, perasaan merasa kurang pada diri sendiri ini dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena jika perasaan insecure ini enggak segera diatasi, maka bisa berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan mental kita ya, seperti depresi, kemudian gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, paranoid, gangguan makan, dan masalah pada
body image. Jadi kalau kita merasa insecure kan malah makin repot gitu ya kan. Walaupun insecure ini tuh sering dialami pada berbagai kalangan. Tapi perasaan selalu merasa kurang ini paling sering dialami oleh remaja-remaja yang berusia 20 tahunan. Kenapa? Ya karena pada usia ini itu kita cenderung ingin mencoba segala hal. Yang mana sehingga ketika pencapaian tersebut nggak sesuai ekspektasi kita, itu di titik itulah merasa kayak banyak yang kurang di dalam diri kita. Terus insecure ini sebenarnya hal yang wajar, tapi bukan berarti kita harus pasrah gitu ya, pasrah terjebak di dalam kegalauan yang kita rasakan. Nah, jadi kalau kita terus-terusan membahas kekurangan yang ada pada dalam diri kita, kapan kita bisa berkembang atau mengembangkan kelebihan, ya walaupun kelebihan itu kecil, itu sebisa mungkin kita kembangkan lagi. Seperti itu. Nah, teman-teman semua, webinar ini bakal ngebantuin teman-teman buat mengenal lebih jauh soal apa itu insecure, sekaligus cari tahu buat mengatasinya seperti dengan self reward. Kemudian untuk slide berikutnya, nah teman-teman minta tolong ya nanti disimak materinya ini sampai habis. Jadi jangan sampai ada yang kelewat. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, insya Allah ada di sesi tanya jawab. Nah ini dia pengertian insecure ya. Apa itu insecure? Insecure adalah suatu kondisi yang ditandai dengan perasaan tidak aman, terus merasa cemas, ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang merasa cemas dengan tujuan hidupnya, hubungannya, serta kapabilitasnya dalam menghadapi suatu masalah. Next slide. Kalau menurut Abraham Maslow, ya, insecure itu adalah suatu keadaan di mana seseorang yang merasa tidak aman. Slide berikutnya, Mbak. Nah, ini ya, menurut Abraham Maslow, insecure adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa tidak aman, menganggap dunia sebagai sebuah hutan yang mengancam dan kebanyakan manusia berbahaya dan egois. Jadi orang yang insecure akan berusaha untuk mendapatkan kembali perasaan secure atau aman dengan berbagai cara. Sementara kalau pada American Psychology Association, nah itu mendefinisikan insecure itu sebagai perasaan yang tidak baik. Jadi kayak kurangnya rasa percaya diri dan ketidakmampuan untuk menghadapi suatu masalah. Oke, next slide. Kurangnya percaya diri dapat berdampak pada produktivitas kita. Contohnya, kalau kita pengen berkembang dan belajar skill baru kayak public speaking misal. Nah, kita bukan cuma harus terbiasa melakukan research, tapi juga harus membangun rasa percaya diri tersebut. Jadi kalau terus-terusan merasa kurang, terus kita itu nanti akan merasakan ragu dan enggak berani untuk melangkah lebih maju, alhasil kita bakal stuck di situ aja dan berujung nyalahin diri sendiri karena merasa kurang. Nggak enak banget ya, iya kan? Terus selanjutnya, apa aja sih penyebab seseorang itu merasa insecure? Di slide selanjutnya. Nah, apa aja penyebabnya? Menurut psikologis klinis, ya namanya Melanie Greenberg, ya itu berpendapat ada 3 penyebab insecure. Yang pertama, teman-teman bisa perhatikan, insecure karena kegagalan atau penolakan yang terjadi baru-baru ini. Peristiwa yang baru terjadi kan sangat mempengaruhi suasana hati ya, suasana hati, perasaan kita tentang diri sendiri.
Jadi ini semua penolakan yang pernah kita alami. Contohnya aja, ya aku pernah ngerasa kayak gini, waktu aku sedang melamar kerja di beberapa perusahaan ya, tapi nggak dapet panggilan interview selanjutnya. Nah, hal itu bikin aku tuh mikir kalau aku sama sekali nggak punya kelebihan apa-apa gitu. Nah, kondisi ini bisa berdampak pada self esteem ya, self esteem itu aku jadi ngerasa kayak kurang percaya diri, terus kemudian insecure. Nah, apalagi ngelihat teman-teman di sekitar kita itu udah pada kerja. Nah, pokoknya rasanya tuh nggak enak banget gitu. Terus kemudian yang kedua, penyebab insecure yang kedua adalah insecure karena mengalami kecemasan sosial. Jadi kecemasan ini umumnya terjadi ketika seseorang mendapatkan kritik atau evaluasi dari lingkungannya. Mungkin beberapa orang nggak masalah ya dengan itu, tapi kita perlu memahami bahwa nggak semua orang itu siap dengan kritikan dan evaluasi tersebut. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah yang ketiga, nah itu mengenai penyebab insecure, masih yang ketiga tadi, slide yang sebelumnya. Ya, belum selesai dibahasnya. Ya, yang ketiga itu insecure yang didorong oleh perfeksionisme. Slide yang sebelumnya tadi Mbak Sari. Ya, ini insecure yang didorong oleh perfeksionisme. Beberapa orang mungkin suka dengan hasil yang sempurna ya. Terus sesuai dengan ekspektasi kita dan juga perencanaan yang sudah kita buat. Jadi terkadang saya juga ngerasa seperti itu ya, pengen meminimalisir peluang kegagalan ya, sehingga memaksa diri untuk bekerja lebih keras. Apa-apa sambil menunggu peserta yang kita sambil jalan lanjut aja. Tadi kita sudah sampai penyebab insecure ya. Tadi udah ada karena kegagalan, terus karena mengalami kecemasan sosial, terus juga didorong oleh perfeksionisme. Oke, next slide. Ini karena keterbatasan waktu kita percepat saja. Nah, banyak orang yang nggak sadar bahwa untuk menjadi cukup ya adalah sesuatu apa ya, menghargai diri sendiri gitu ya, dengan menjadi versi terbaik bagi dirinya sendiri. Hal yang perlu kita lakukan yaitu memahami kelebihan dan kelemahan diri. Jadi kita pahami diri kita dulu seutuhnya. Dengan memiliki pemahaman diri tersebut, kita akan menjadi lebih mudah untuk mencintai diri sendiri atau merasa self love ya kepada diri sendiri. Kadang kan kita merasa nggak sadar kalau kita punya kelebihan yang orang lain itu tidak punya, atau orang lain itu pengen seperti kita gitu. Kadang kita juga nggak sadar kalau fisik yang kita punya itu adalah idaman bagi orang lain. Jadi kadang insecure ini nggak apa-apa gitu ya. Malah insecure ini bisa menjadi suatu motivasi, tapi harus juga paham batasan dan tidak terus-terusan overthinking, serta minder dengan kekurangan diri. Oke, next slide. Nah, jadi teman-teman jangan insecure terus-menerus ya. Mending kita lebih berkembang lagi. Nah, selanjutnya nih, dampak insecure. Jadi dampak negatif insecure itu bisa berupa fisik, mental, atau emosional. Seseorang yang mengalami insecure cenderung merasa dirinya itu tidak berharga, enggan bersosialisasi, dan mudah stres. Selain itu, insecure yang tidak ditangani dengan tepat bisa beresiko menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan makan, bahkan hingga depresi. Oke, next selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis insecure. Teman-teman bisa perhatikan ya, ada 5. Yang pertama relationship insecurity. Nah, ketidakamanan hubungan. Ini adalah tentang hubungan ya, atau keterikatan. Insecure hubungan ini terjadi ketika seseorang tidak mau percaya pada orang lain.
Jadi orang yang insecure mungkin tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan seseorang. Mungkin sehingga itu bisa menimbulkan apa namanya suatu ketidakamanan dalam menjalin suatu hubungan. Kemudian untuk insecure yang kedua itu tentang social insecurity. Ini adalah ketidakamanan sosial yang melibatkan kurangnya kepercayaan diri dalam kendali sosial. Jadi insecure ini sebagian besar menciptakan kecemasan seseorang tentang apa yang bisa terjadi di masa depan. Biasanya mereka cenderung merasakan kayak merasa canggung, kemudian cenderung mengatakan sesuatu yang tidak pantas dan tidak memahami candaan, jadi mudah tersinggung. Terus jenis insecure yang selanjutnya yaitu tentang job insecurity. Nah, ini terjadinya di tempat kerja. Ya, karena kan mungkin kita akan memiliki rasa keraguan, kebingungan gitu, dan juga ketidakpastian tentang pekerjaan orang yang merasa insecurity di pekerjaannya tersebut. Kemudian kalau untuk siswa yang berada di sekolah mungkin akan mengalami seperti kurangnya pengetahuan atau mungkin insecure, nilainya jelek seperti itu. Kemudian yang keempat adalah body image insecurity, ketidakamanan citra tubuh. Jadi mereka yang mengalami insecurity jenis ini akan berjuang secara akurat melihat penampilan fisik mereka gitu. Mereka merasa cemas atau ada kecemasan tertentu yang bisa menimbulkan efek yang cukup besar bagi mereka. Kemudian yang kelima adalah basic need insecurity, jadi ketidakamanan kebutuhan dasar seperti tanpa makanan, rumah atau kesehatan yang cukup, tentu kan kita merasa mengalami kesusahan hidup. Jadi berpikiran tentang beberapa lama mengenai kesehatan fisik, kemudian kesehatan mental itu akan meningkatkan stres yang tinggi secara psikologisnya. Kemudian untuk next slide selanjutnya. Nah ini ya, seperti yang udah disinggung sebelumnya, insecure itu tidak boleh dibiarkan begitu saja karena bisa memicu gangguan kesehatan mental. Nah, karena itu penting buat kita untuk mengatasi insecure dengan hal-hal yang positif. Slide yang sebelumnya, Mbak. Slide yang ke-12. Slide yang sebelumnya, atasnya. Atasnya. Slide ke-12 atasnya. Atasnya, ya. Nah, ini ya, cara mengatasi rasa insecure ada beberapa, yaitu yang pertama, cintai diri sendiri atau self-love. Nah, ini bisa dilakukan dengan menerima segala kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Selain itu, menghindari diri dari self-esteem. Nah, kemudian yang kedua, jadikan kegagalan sebagai motivasi. Yang ketiga, meningkatkan self-esteem. Nah, itu kemudian yang keempat adalah selalu bersyukur. Ya, jadi dengan bersyukur ini banyak beban pikiran yang kita pikirkan akan perlahan berkurang dan hilang seiring dengan jalannya waktu. Tapi ya perlu diingat rasa bersyukur aja nggak cukup ya. Jadi harus diiringi dengan doa dan juga usaha. Kemudian yang kelima adalah jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi jangan dibanding-bandingkan ya. Itu akan membuat kita itu berujung negatif. Jadi membanding-bandingkan diri ini akan berujung negatif. Nah, tetapi umumnya kan banyak energi yang terbuang akibat melakukan ini perbuatan membanding-bandingkan diri ini. Kemudian yang selanjutnya yang keenam,
memberikan self reward. Nah, memberikan apresiasi atau reward pada diri sendiri atas apa yang telah kita lakukan. Ini nanti akan kita bahas di selanjutnya ya. Sebagaimana di judul, kita akan membahas lebih lanjut tentang self reward. Next. Untuk pengertian self reward ya. Next slide. Jadi, self reward merupakan proses menghargai kerja keras yang telah dilakukan oleh diri sendiri. Sesuai dengan istilahnya, penghargaan dilakukan oleh dan untuk diri sendiri. Nah, jadi kedepannya lebih termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Nah, ini merupakan suatu kebiasaan yang baik dan perlu dibangun ya. Sebab kalau penghargaan yang diberikan oleh dan untuk diri sendiri itu bisa menciptakan rasa bangga, kemudian rasa percaya diri dan meningkatkan semangat. Next slide. Nah, self reward juga punya beberapa manfaat nih. Di antaranya yang pertama meningkatkan kreativitas. Nah, siapa sangka kalau memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras yang dilakukan ternyata bisa meningkatkan kreativitas. Jadi dengan self reward kita bisa memiliki semangat yang lebih tinggi lagi dan menghilangkan rasa ingin menyerah. Jadi kita menjadi lebih percaya diri dan terdorong untuk menyelesaikan pekerjaan yang lebih baik di kedepannya lagi. Kemudian yang kedua adalah membuat diri merasa lebih baik. Manfaat self reward yang kedua membuat diri merasa lebih baik. Jadi saat mendapatkan hadiah dari diri sendiri, tentu otak akan memproduksi namanya hormon dopamin. Ini yang membuat diri sendiri merasa nyaman dan gembira. Hormon ini juga bertindak sebagai pereda stres, memulihkan kejernihan mental, dan oleh karenanya kegiatan self reward ini bisa membuat diri sendiri menjadi merasa lebih baik lagi. Kemudian untuk yang ketiga itu menciptakan motivasi. Jadi melalui self reward bisa menciptakan motivasi sehingga kedepannya kita akan terpacu untuk melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Jadi kita akan terdorong untuk bekerja keras, ya. Kemudian banyak kegiatan positif yang akan kita lakukan. Artinya tingkat produktivitas kita akan meningkat seperti itu. Kemudian next slide. Ya, di sini teman-teman bisa lihat contoh self reward kita apa aja. Ya, yang pertama menikmati suasana alam. Jadi tidak melulu soal uang ya sebenarnya, tetapi bisa dilakukan dengan cara sederhana seperti menikmati suasana alam. Ya, bentuk menghadiahi diri seperti ini lebih mudah kita lakukan dan juga tetap terasa menyenangkan gitu. Misalnya kayak pergi ke taman atau pergi ke hutan kota, ke alun-alun yang bisa kita nikmati suasana alamnya. Kemudian yang kedua adalah olahraga untuk menyehatkan tubuh. Jadi kondisi fisik akan menjadi lebih kuat sekaligus membuat kondisi mental lebih baik lagi. Sebab olahraga ini bisa mengurangi stres yang membuat kita merasa akan lebih baik dari sebelumnya. Kemudian bisa dengan membaca buku yang disukai. Nah, ini untuk orang-orang yang cinta buku ya, pecinta membaca buku itu selain mudah untuk dilakukan, ini juga bisa membuat pikiran menjadi lebih tenang dan dapat melupakan masalah kehidupan sejenak.